Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabina wa syafi'ina wa maulana sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali berjumpa dalam kajian ilmu, sebuah kajian dalam kajian Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqamahkan kita untuk hadir menuntut ilmu dan berbagi rahmat. Dan alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini tentu kebersyukuran kita yang selalu tidak pernah kita lupakan. Setiap pagi kita bersyukur atas semua nikmat Allah. Puja-puji hanya milik Allah, kepadanya kita memohon pertolongannya dan kepadanya kita menyembah. Tentu kenikmatan inilah yang harus kita syukuri menjadi kenikmatan agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Dan juga untuk selalu kita doakan para guru kita yang selalu menemani kita setiap pagi dan malam hari untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa uh, turunkan kesehatan, akan memberikan kesehatan yang sempurna dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwahnya, juga keberkahan dalam uh, keluarganya, dan alhamdulillah bersyukurlah juga kita terus saling mendoakan di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga hadirkan keistiqomahan yang terus untuk kita semua dan keberkahan yang juga terus mengiringi kehidupan kita bersama keluarga kita. Dan di pagi ini insya Allah sebagaimana biasa di hari Selasa kita sudah dapat jadwal baru bersama Ustaz Ahmad Salim Hafizahullah Ta'ala, yang sama-sama kita sudah melewati yang biasa di hari Sabtu malam, ya, malam Ahad. Kita sama-sama mengupas tentang bagaimana kondisi yang terjadi di Gaza, dan Alhamdulillah sudah sekian kali kita mendapatkan satu pencerahan dari guru kita Ustaz Ahmad Salim, dan kali ini sebuah tema yang juga sungguh membuat kita umat Islam menangis sungguh, ya. Apa yang terjadi di Sudan yang sudah kita baca di berbagai media, bagaimana konflik yang terjadi di Sudan ketika eh, Gaza menangis karena banyak sekali korban-korban jiwa akibat para penjajah, ya, laknatullah alaihim, Zionis Israel, yang sudah kita paham semuanya bagaimana penderitaan yang dialami oleh saudara kita di Gaza, dan sungguh ada saudara-saudara kita juga kaum muslimin yang ada di Sudan yang juga mengalami hal yang serupa, yang seolah-olah tertutup dari berita, ya. Dan kalau kita baca beberapa update terakhir tentu sangat menyedihkan karena ribuan kaum muslimin di sana juga dibantai, ya. Tentu berbedanya sekali apa yang terjadi di Gaza dengan yang terjadi di Sudan. Dan kalau kita eh, lihat, ya, sungguh perbedaannya sangat eh, jelas sekali. Ternyata di Sudan apa yang terjadi, apa yang kita saksikan adalah terjadi perang saudara, dan tentu korbannya adalah rakyat, ya, kaum muslimin yang tak berdosa kemudian menjadi korban pembantaian dari orang-orang yang haus kekuasaan, yang kemudian mereka berebut kekuasaan untuk menjadi pemimpin di negeri Sudan. Untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terus jaga kita, wabil khusus di negeri kita, negeri yang alhamdulillah Allah masih karuniakan kita kedamaian, negeri yang aman, gitu, ya, dan kita tidak ada kesulitan untuk beribadah, tidak ada kesulitan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah teruskan limpahkan keamanan untuk negeri ini, dan ini sebuah doa yang terus kita panjat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apa yang terjadi di Sudan dan juga di Gaza menjadi sebuah pelajaran penting bagaimana
umat Islam harus memperkokoh satu ukhuwah Islamiyah sehingga tidak terjadi apa yang terjadi di Sudan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sebuah fenomena, sebuah potret akibat ukhuwah Islamiyah memang tidak kokoh ya. Karena padahal Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa al-mu'min akhul mu'min ya. Jadi al-muslim akhul mu'min muslim, bahwa orang muslim itu kalbunyanil wahid, seperti satu tubuh yang yasyudu ba'duhum ba'dha, yang saling menguatkan. Dan apa yang terjadi sungguh di luar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sebuah wasiat dari baginda Rasulullah bahwa kita harus memperkokoh persaudaraan, memperkuat ukhuwah Islamiyah, karena sungguh yang persatukan kita adalah Islam itu. Baik, sambil menunggu guru kita hadir dalam majelis ilmu ini, tentu alhamdulillah saya menyapa beberapa saudara kita, sahabat-sahabat semuanya yang alhamdulillah selalu istiqomah hadir dalam majelis ilmu ini sambil menunggu guru kita hadir. Barangkali dari pengurus yang mungkin ingin disampaikan, eh, silakan ada yang ingin disampaikan barangkali dari Bude Darmi atau Teh Nadia, informasi terkini yang bisa disampaikan untuk jamaah. Terima kasih Ustadz. Saya ada sedikit uh, yang info hitanan Ustadz ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tentang hitan, beberapa waktu lalu ada yang japrik saya, jamaah, tanya tentang hitan. Kita insya Allah hitan itu akan tetap berjalan kalau kemarin satu orang yang nanya Ustadz ada bertanya apakah hitan masih berlangsung? Masih, MKI masih tetap menjalankan proyek rutinnya, program rutinnya. Setiap bulan tuh ada hitan gratis untuk siapapun, untuk semua. Jadi andai dari jamaah ada saudara, tetangga, sanak famili yang belum hitan, insya Allah di bulan ini kita akan tetap ada hitan. Demikian Ustaz Holly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada informasi Kabil dari Ustadz Fahmi Salim, barangkali informasi sampai sekarang masih belum gabung ya. Masih saya cek sebentar Ustaz. Baik, sambil menunggu kabar dari Ustadz Fahmi Salim, karena saya lihat memang jadwal beliau sangat padat ya. Ada roadshow beliau keliling ke berbagai kota untuk eh, apa namanya, menyebarkan dakwah tentang Palestina. Dan alhamdulillah juga ada berita menarik dari MKI. Alhamdulillah MKI menggelar satu program penting, yaitu program haji mujamalah, dan ini alhamdulillah kita dapat satu kesempatan ya untuk mengajak saudara-saudara semuanya, jamaah yang berkenan Allah yang ingin untuk berhaji di tahun 2026. Jadi tidak perlu harus ngantri, daftar sekarang. Alhamdulillah insya Allah di tahun 2026 kita akan berangkat. Dan ini sebuah kesempatan karena ini sebuah program yang sejak tahun lalu ya, ini program Haji Mujamalah ini memang eh, sudah eh, sebuah sampaikan juga oleh pemerintah ya, tentang berbagai program tentang selain haji yang reguler, nah haji mujamalah yang alhamdulillah ini jadi kesempatan bagi kita. Silakan yang ingin menikmati kesempatan peluang untuk berhaji tanpa harus ngantri melalui Majelis Kehormatan Indonesia. Dan alhamdulillah ini sebuah kesempatan yang langka ya. Dan alhamdulillah tahun lalu kita juga memberangkatkan ratusan jamaah yang pergi ya. Dan ini kita kerjasama dengan travel yang memang sudah punya izin tentunya ya. Dan jangan khawatir karena memang biaya untuk pergi haji ini tidak harus di store sekarang, tidak ada DP, jadi tinggal di store ke rekening bersama, jadi rekening pribadinya yang bersangkutan ya, jamaah semuanya. Jadi tidak perlu khawatir kalau ketika ada namanya itu sudah muncul dalam nusuk yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah Saudi, maka baru uang itu kemudian dicairkan untuk proses pengurusan berbagai apa namanya, keperluan ya. Nah, dari mulai transportasi dan tiket dan lain sebagainya, visa juga yang lainnya ya. Jadi alhamdulillah ini sebuah kesempatan, dan bagi yang mungkin belum ada niat atau mungkin juga belum ada
kemampuan untuk atau rezekinya belum pergi di tahun depan, silakan juga nge-share. Ini bagian juga upaya kita untuk menunjukkan apa namanya kesungguhan kita ya, azam kita untuk berhaji dengan salah satunya juga membagikan informasi ini ke jamaah yang lain yang barangkali ada eh, keinginan yang justru dengan berbagi informasi ini penting. Mudah-mudahan ini jadi bagian amal soleh kita yang eh, insya Allah Allah juga akan memanggil kita sesaat kelak insya Allah. Allah akan mampukan kita karena ternyata hanya bukan urusan soal materi saja tapi sudah menjadi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memanggil seseorang untuk berhaji, tentu tidak ada halangan dan banyak sekali kisah-kisah yang sudah kita dengar dan kita bahkan kita saksikan ya banyak orang yang bisa berhaji dengan cara-cara yang di luar kemampuan atau nalar kita dan alhamdulillah wa syukurillah semuanya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama kita bagikan informasi ini ke saudara-saudara kita dan bagi yang berminat berazam untuk berhaji di tahun 2026 silakan karena kota terbatas ya. Sambil menunggu barangkali Ustaz Selo ada yang disampaikan berkaitan haji mujamalah. Nggak ada Ustaz. Jadi insya Allah di bulan November ini ya, karena ada kepastian untuk bisa mendapatkan akhir November itu insya Allah sudah ada pengumuman resmi dari pemerintah Saudi untuk siapa saja yang bisa mendapatkan haji mujamalah ini ya. Insya Allah segera sampaikan eh, kabar gembira ini ke tetangga kita, kerabat kita, dan juga silakan yang ingin segera untuk mendapatkan kesempatan berhaji di tahun 2026 bersama Majelis Keluarga Indonesia. Silakan untuk menghubungi informasinya ke admin MKI ya, Mas Nandar. Baik jamaah yang Allah, Alhamdulillah untuk kebersyukuran inilah yang terus kita rasakan hingga saat ini karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sebuah kenikmatan untuk bermajlis ilmu setiap pagi. Karena disebutkan dalam sabda yang mulia man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan ini hadis yang sering kali saya kutip ya. Betapa orang-orang yang selalu menuntut ilmu agama kemudian dia istiqamah untuk menuntut ilmu maka disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia Allah mudahkan baginya jalan menuju surga dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsira kepada jamaah yang rutin juga bersedekah setiap pagi karena ini bagian juga bagaimana kita menambah amal-amal kita dengan cara salah satunya bersedekah. Sedekah pagi disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia bahkan malaikat turun setiap pagi kata Rasulullah SAW untuk mengaminkan doa-doa yang eh, bahkan mendoakan orang-orang yang bersedekah dengan Allahumma ati munfiqan khalafa ya Allah berikan orang yang berinfak fisabilillah ini dengan sebuah ganti yang terbaik dan mudah-mudahan kita adalah termasuk orang yang didoakan oleh malaikat apalagi di majelis ilmu ini sebuah majelis yang disebut oleh sabda Nabi yang mulia ketika orang berduduk dalam majelis ilmu kemudian ya yatluna alkitab wa yatadarusuna bainahum. Nah, di sana ada pembacaan ayat-ayat Allah dan kemudian juga mempelajarinya maka disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia maka Allah akan turunkan sakinah, Allah akan turunkan rahmat dan juga para malaikat turun. Bahkan Allah mendoakan, bahkan Allah menyebut-nyebut orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu pada para penduduk ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang yang disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada penduduk langit dan para malaikat mendoakan untuk kita semua. Amin. Allahumma. Baik jamaah Allah tentang tema yang insya Allah akan dibahas tentang Sudan ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita semua bagaimana kita menghadirkan satu ukhuwah Islamiyah, satu persaudaraan yang berdasarkan Islam, sebuah persaudaraan yang sesungguhnya tidak ter, terhalang dengan secara geografis ya. Sebuah persaudaraan yang diikatkan dengan iman dan Islam inilah yang sesungguhnya akan abadi dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita orang yang uh,
terus istiqamah dalam persaudaraan. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran orang yang dulu bersaudara di apa namanya di dunia nanti akan saling berseteru ketika di akhirat kelak. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala ilal muttaqin, kecuali orang bertakwa. Al-akhlau ba'duhum yawma'idin adun. Jadi pada hari itu orang yang bersaudara di dunia pun akan saling berseteru, akan menjadi musuh satu sama lain di akhirat kelak, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita lah termasuk orang yang bertakwa, yaitu orang yang tidak hanya bersaudara di dunia tapi juga bersaudara hingga di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Ustaz Fahmi alhamdulillah sudah bersama kita ya, sudah hadir. Ya, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ustaz, kita sama-sama akan membahas sebuah tema penting tentang bagaimana terjadi kejadian apa yang terjadi di Sudan, dan sudah kita baca juga berbagai macam media tentang bagaimana penderitaan kaum muslimin di sana yang juga dibantai. Sayangnya memang justru yang melakukan adalah saudara sendiri ya. Jadi perang saudara di sana ini memang karena nafsu serakah dari para penguasa yang ingin menjadi penguasa di negeri itu. Dan kita selalu Allah jaga, dan mari kita siapkan untuk mendengar nasihat dan juga penjelasan dari guru kita Ustaz Fahmi Salim. Waliyadul masykur Ustaz. Baik. Kameranya saya ini apa nggak bisa dipakai nih karena pakai sama anak saya untuk sekolah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrah wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para sahabat, para peserta kajian akhir zaman yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur pada Allah hari ini, pagi ini kita masih dapat silaturahim bertatap muka, bisa apa namanya menjalankan aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat iman dan nikmat aman, ya, dua nikmat yang sangat penting. Nikmat iman tentu saja adalah karunia yang luar biasa dari Allah. Kita menjadi umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW, dengan segala resiko dan ujiannya, ya, karena umat di akhir zaman ini betul-betul mendapatkan banyak sekali ujian, ya. Dan ujian umat di akhir zaman ini adalah ujian eksistensial. Ujian apa? Eksistensial. Ujian wujud, ya. Wujud kita diuji, ya. Allah menguji kita sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa? Karena umat-umat lain, ya, itu apa namanya sedang menampilkan dirinya, eksistensi dirinya, ya. Cina dengan ideologinya ingin menampilkan dirinya sebagai umat terbaik, ya kan? Umat itu kan tidak harus konotasinya apa? Dia eksklusif milik Islam. Umat itu semua gabungan kelompok manusia yang memiliki kesamaan cita-cita, harapan, dan keyakinan. Itu definisi umat. Ya, jadi ada umat Islam, ada umat Hindu, ada umat Buddha. Ya, apa saja yang kumpulan manusia yang memiliki kesamaan kesatuan, cita-cita, harapan, dan keyakinan itu adalah umat disebutnya.
ada umat ateis, ya, semua umat, ya. Yahudi, Kristen itu umat. Nah, tetapi dalam pengertian syar'i, ya, umat yang agamanya, keyakinannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya hanya umat Islam, ya. Inna dina indallahil Islam. Maka kita menjadi sebaik-baik umat dalam pengertian yang syar'i, ya, dan wujudi. Nah, umat yang syar'i, yang eksistensial, yang dijamin kemurniannya dan keasliannya, autentikannya oleh Allah Ta'ala, itu umat Islam ini pasti akan mengalami ujian eksistensial. Karena kebenaran sebuah ajaran itu pasti akan apa namanya diuji oleh Allah. Yang diuji itu apa? Umatnya. Ajarannya enggak. Ya, ajarannya sudah pasti dijamin kebenarannya oleh Allah. Ya, ajarannya itu. Tapi umatnya, nah, akan diuji apakah setia atau tidak dengan ajaran wahyu yang telah Allah turunkan itu. Ya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia, umat yang terpilih itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja menyatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Ah, itu nggak mungkin. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaqad fattanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Surat Al-Ankabut, ya, ayat 2 dan 3. Sebagaimana umat-umat sebelum kami itu, umat Islam sebelum kami itu, kami uji, ya, walaqad fatanna, kami telah fitnah. Fitnah di situ bukan fitnah dalam pengertian bahasa kita. Ya, bahasa Indonesia, Melayu itu bahasa, kalau fitnah itu kesannya jelek. Ya, tapi fitnah dalam bahasa Al-Quran itu adalah ujian. Ya, jadi jangan salah memahami, ya. Itu adalah ujian bahasanya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, maka ya kita sudah pasti akan melewati ujian-ujian ini. Apakah kita akan tetap meyakini, ya, kebenaran yang Allah turunkan kepada kita untuk kita perjuangkan, untuk kita apa namanya, apa, untuk kita wujudkan, untuk kita tegakkan, ya, atau kita malah memble, ya, nggak kuat, tidak tahan uji. Nah, ini, nah, sebab itu pilihan ada di tangan kita. Tetapi orang-orang hamba-hamba Allah yang berhasil, mereka pasti akan menghadapi tantangan dan ujian itu, ya, untuk membuktikan kebenaran, ya, untuk membuktikan apa namanya eksistensi wahyu Allah ini, ya, untuk membuktikan bahwa umat ini tetap hidup walaupun dikencet sana sini, kiri kanan, ya, dikencet atas bawah, ya. Namanya umat pilihan, umat Rasul, umat akhir zaman ini adalah umat yang, ya, dinubuatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai Ta'ifah al-Mansur. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq, ya, ya'aduwihim qahirin, ya, la yadurruhum man khalafahum wala ma asabahum min la illa ma asabahum min la'wa qila ainahum ya Rasulullah qalahum fi baitil maqdis wa aqna fi baitil maqdis. Jadi Nabi SAW mengingatkan pada kita pentingnya kita untuk menjadi taifah yang senantiasa menegakkan kebenaran.
ya, yang senantiasa kata Allah Ta'ala pasti akan menundukkan musuh-musuhnya. Tidak akan tidak akan membahayakan mereka siapa saja yang menyelisihi, yang membiarkan, yang menelantarkan, gitu. Ya, itu tidak akan bahaya, ya, tidak akan membuat bahaya. Justru dengan adanya ujian dan tantangan itu, sebagaimana yang dialami oleh saudara kita di Gaza, ya, di Sudan, ya, ini akan membuktikan bahwa semua janji Allah dan Rasul-Nya kepada orang beriman itu pasti benar, ya, pasti benar. Coba Anda bayangkan ya peristiwa yang terjadi di Gaza kemarin, ya, itu tidak akan terjadi seperti itu, tidak akan ada pertahanan yang kuat seperti itu kecuali dengan pertolongan Allah, ya. Tidak akan ada simpati dunia, tidak akan ada simpati masyarakat dunia, ya. Suara Palestina, benderanya berkibar di seluruh dunia, ya. Dukungan dari masyarakat internasional dan juga memaksa negara-negara besar untuk mengakui kemerdekaan Palestina tidak akan ada tanpa adanya pengorbanan. Dan mereka berhasil, ya, berhasil. Ya. Nah, ini juga yang terjadi dengan Sudan. Jadi kami memperhatikan masalah Sudan ini sebenarnya juga sangat erat kaitannya dengan, ya, geopolitik Palestina, geopolitik Timur Tengah. Ini adalah bagian dari kerangka pengamanan jalur logistik, ya, kemudian pengamanan produksi senjata, ya. Kemudian ini bagian dari proksi, ya, antara proksi Israel, ya, dan proksi pembela Palestina. Nah, Sudan ini negeri Sudan ini ada di sini seperti di peta, ya. Ini di atasnya itu di utara Sudan ini ada Mesir, ya, Mesir. Jadi kalau dilihat petanya, wilayah Sudan ini, ya, itu sangat besar, lebih besar dari Mesir. Nah, padahal dulu Mesir dan Sudan ini satu kerajaan, satu wilayah. Jadi sejak zaman Mesir kuno, ya, Mesir kuno itu yang ada piramid, kemudian Sphinx, raja-raja di sini ada Wadi Muluk di Luxor, di Aswan. Ini Sudan ini bagian dari peradaban Mesir kuno, ya, tunduk kepada kerajaan Mesir kuno. Sampai era modern, ketika dinasti Muhammad Ali Pasha berkuasa di Mesir, ya, tadinya di bawah patronase kekhalifahan Turki. Jadi antara Mesir dengan ini kan dekat, ya. Turki ini di sini di Istanbul. Ini Turki ini dulu negara bagian Mesir dan negara bagian Khilafah Utsmaniyah. Jadi gubernur, ya. Apalagi setelah ditaklukkannya dinasti Mamalik yang berkuasa, ya, di Mesir dan negeri Syam. Dulu dikuasai Mamalik, termasuk ini wilayah Hijaz, ya, dulu dikuasai Mamalik. Kemudian pada tahun 1517 terjadi perang antara Daulah Utsmaniyah dengan Daulah Mamalik, ya. Di sini akhirnya kemudian disatukan dunia Islam ini, dinasti Mamalik runtuh, kemudian Khilafah Abbasiyah berakhir, dan kemudian dunia Islam berada di bawah satu wilayah, satu kekuasaan, yaitu Istanbul. Sehingga Sudan juga masuk dalam wilayah kekhalifahan Utsmani. Jadi Mesir ini pusat peradaban kuno dan peradaban Islam. Di sini Sudan. Nah, Sudan itu dulu mencakup ini, Sudan Selatan, dipecah. Ya, karena tidak boleh ada negara Islam, ya, besar
kuat, militan, kaya. Itu nggak boleh. Ya, ini proyek apa namanya Zionis ya, kolonialis, memang tidak suka. Ya, kalau negara-negara lain yang besar, kok masih ada yang besar Pak Ustadz? Ini ada Libya, ada Aljazair, nah, kok nggak dipecah juga? Ya, sedang menuju itu. Nah, tapi dilihat apakah ada kekayaan alamnya besar atau tidak, kan begitu. Ya, jadi kekuatan imperialis ini selalu berpikir begitu. Di mana di situ ada kekayaan alam, ya, mereka akan datang, mereka akan menebar fitnah, mereka akan memprovokasi, mereka akan membuat apa namanya milisi-milisi, ya, proksi-proksi untuk menciptakan kekacauan, kerasa tidak aman di tengah masyarakat. Nah, inilah wilayah Fasher. Fasher ini yang menjadi wilayah kemarin konflik yang menelan banyak sekali korban. Ya, ini Sudan Selatan sudah pisah sejak tahun berapa ya? Dulu waktu pemisahannya ini persis seperti Timur-Timur pisah dari Indonesia. Sejaman lah dengan itu ya. Saya mengikuti peristiwa apa pisahnya ya, apa namanya separatisme Sudan Selatan ini saya mengikuti waktu saya masih belajar di Kairo ya. Nah, ini dibuatlah garis pemisah ini. Nah, di sini Sudan, ya, Ethiopia, Uganda ini adalah negara-negara yang sangat subur ya di daratan Afrika. Kenapa? Karena di sini ada danau. Ah, ini danau nih, danau yang menjadi hulu dari Sungai Nil yang memanjang di daratan Afrika dari Uganda masuk ke Sudan, ya, lewat Ethiopia dan sebagainya ini sampai ke Mesir. Itulah Sungai Nil sampai ke muaranya di sini di Laut Mediterania, ya, itu. Nah, di sini ada kota Fasher tadi. Ini Darfur Selatan, ya. Ini dari wilayah Darfur. Inilah wilayah konflik yang ada sekarang, ya. Darfur Selatan ini. Coba kita perbesar. Nah, ini mulai nampak ya. Ini Khartoum ini ibu kota Sudan, ya. Nah, ini wilayah Fasher. Ini Fasher ini kemarin yang konflik sangat tragis ya, di mana dalam satu hari ribuan orang meninggal dunia, ya, bukan karena bom, tapi karena apa? Pembunuhan, ya, sistematis, bukan karena tembakan dari udara, tapi di darat. Jadi sangat-sangat brutal. Ini di kota Fasher. Nah, kalau kita perkecil lagi nih, kita lihat. Jadi Sudan ini negara kaya minyak. Jadi Fasher ini wilayah yang menyimpan 20% cadangan emas. Ya. 20% cadangan emas yang ada di Sudan itu adanya di kota ini. Ya, ini jalur yang sangat strategis ya. Dan apa namanya? Nah, ini kemudian dekat dengan apa? Dengan ibu kota Khartoum ya. Inilah Sudan. Ini teman-teman. Ya. Ya, sini. Ini Fasher, kemudian ini di Khartoum ya. Nah, apa kaitannya dengan Palestina geopolitik begini? Saya ingin ceritakan sedikit. Jadi Sudan ini karena dia bagian dari Mesir dulu, sama seperti Gaza. Gaza ini dulu kan secara administratif dia di bawah Mesir, ya, di bawah Mesir secara administratif. Nah, karena secara administratif dia bawah Mesir sebelum perang tahun 67 itu, ketika Israel merebut Sinai, dataran tinggi Golan, kemudian Gaza tepi barat ya dicaplok, termasuk Yerusalem Timur. Apa namanya? Maka pengaruh gerakan Islam yang ada di Mesir itu pasti menyebar ke wilayah-wilayah yang menjadi apa namanya induk administratif dari negara itu.
Ya, kenapa? Karena Mesir ini itu adalah apa namanya, tempat kelahiran, ya, tempat berkembang dan tempat basis utama dari sebuah gerakan Islam terbesar di dunia. Ya, ini bukan bicara tentang ormas ya. Kalau ormas modern terbesar di dunia ya Muhammadiyah. Tapi yang saya sebut dengan gerakan Islam, dia memang dia sama sebenarnya seperti ormas, seperti Muhammadiyah, NU di Indonesia. Di Mesir itu eh, gerakan Islam itu adalah sebenarnya sama dengan ormas, gitu ya. Cuma di Mesir karena negaranya agak fasis ya, otoriter, itu tidak ada undang-undang yang membenarkan adanya organisasi massa Islam. Organisasi massa kemasyarakatan itu nggak ada. Ya, hanya ada yayasan-yayasan aja. Itu pun sangat ketat perizinannya, yayasan itu. Nggak kayak di Indonesia, siapa saja bisa bikin yayasan, bisa bikin perkumpulan. Nah, itu bedanya negara demokratis dengan negara otoriter. Ya, tidak demokratis walaupun ada pemilihan umum. Rata-rata di Timur Tengah begitu. Ya, Mulkan Jabrian itu tidak mengizinkan adanya kebebasan sipil untuk membuat perkumpulan, membuat apa namanya eh, perhimpunan-perhimpunan, yayasan-yayasan ya. Nah, Mesir ini adalah kota kelahiran sebuah gerakan Islam terbesar di dunia yang dia lahir tepat hanya 2 tahun setelah kekhalifahan Islam Turki itu runtuh. Ya, apa nama gerakannya? Nah, ini gerakannya adalah namanya Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini lahir di kota di mana di dekat Suez itu apa namanya ya? Provinsinya saya lupa. Ya, apa ya? Dilahir di kota Ismailiyah. Ya, kota Ismailiyah. Coba lihat. Nah, ini Ismailiyah ini ya dia berada di tepat di tengah-tengah peradaban Mesir ya antara Kairo sebagai ibu kota Mesir ya dengan Gurun Sinai. Nah, ini yang kemudian dilalui oleh Port Said. Port Said itu sebuah kota apa namanya? Ini Ismailiyah ya. Port Said itu adalah sebuah kota pelabuhan ya yang dilalui oleh terusan Suez. Ya, ini namanya Port Said. Nah, ini Suez. Suez inilah kanal ya, kanal yang menghubungkan apa? Terusan Suez ya. Ada apa namanya dari Eropa mau menyeberang ke Mesir ya. Itu dibelah dengan terusan Suez ya. Dari Port Said ini pelabuhannya ya, masuk ke sini. Nah, ini adalah Kanal Suez di sini. Nah, di antara Port Said dengan Kanal Suez, ya, kota Suez, kota penting di Mesir, yang menjadi urat nadi pelayaran internasional yang menghubungkan antara Asia dan Eropa. Nah, itu ya. Nah, ini kan Laut Merah nih. Ini Laut Merah nih. Ya, ini Sinai, Laut Merah. Terus ini masuk ke sini. Ini Laut Merah semua. Sinai Peninsula, ya, semenanjung Sinai. Ada yang di sini yang Mesir, ya, Laut Merah di Mesir, dan ini Teluk Aqabah, Laut Merah yang menjadi cabang menuju negeri Syam, ya, melewat wilayah Yordania dan Israel. Nah, ini Israel, ini Yordania, ini Israel, ini juga Laut Merah. Nah, ini Teluk apa namanya semenanjung Sinai. Nah, ini ada kota-kota wisata yang dulu apa? Ketika dikuasai oleh Israel dibangun sebagai resort-resort wisata. Nah, di sini Sharm Sheikh. Sharm Sheikh yang kemarin tempat apa? Tempat terjadinya tempat apa deklarasi perdamaian Gaza yang juga dihadiri oleh Presiden Prabowo ini di sini. Ini kota resort di Laut Merah.
ya, menuju ini menuju selat. Selat namanya Selat Aqabah. Selat Aqabah ini Laut Merah sampai ke Teluk Aqabah, wilayah Yordania yang berbatasan dengan Israel. Ya, jadi posisinya sangat strategis. Inilah wilayah perlawanan. Nah, saya mengatakan wilayah perlawanan. Kenapa? Ini berbatasan dengan Israel. Berbatasan dengan Israel, bos. Ya. Nah, ini wilayah Shimal, utara Sinai, ini adalah wilayah yang sangat kuat pengaruh gerakan Islam ini. Yang lahir di Ismailia, letaknya antara Port Said, ya, ini dengan Suez, ini Sinai Utara, dan ini kota Ismailia. Inilah pusat gerakan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin sejak lahirnya ya didirikan oleh Syekh Hasan Al-Banna itu ingin mengembalikan apa namanya kejayaan Islam ya yang runtuh dengan keruntuhan Khilafah Utsmaniyah. Ya, bagaimana memulainya? Yaitu dengan dakwah, mengembalikan dakwah secara sumul, dakwah Islam secara sumul sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat tabi'in generasi emas Islam, ya, salafus saleh, bukan hanya dalam pemahaman teks, tapi juga praktek bagaimana mendirikan apa namanya kekuasaan yang berdasarkan nilai-nilai Islam, pemerintahan Islam, ya. Jadi intinya ingin mengembalikan kekhalifahan, tapi caranya tidak langsung. Kenapa? Karena kekhalifahan itu ketika hancur itu sudah tandanya apa? Rusak semua pemahaman umat Islam ini. Ya. Kenapa negara-negara Barat seperti Inggris, Prancis, ya Amerika, termasuk apa wilayah negara apa entitas Israel ini, mereka sangat anti terhadap kata khilafah, perjuangan, apalagi semua perjuangan yang untuk menegakkan pemerintahan Islam, ya itu pasti akan diberantas, akan dihancurkan. Kenapa? Karena bagi Barat, ya keberhasilan mereka menghancurkan kekhalifahan Islam, ya Turki Utsmani itu adalah sebuah prestasi besar, sebuah prestasi penting yang tidak ada bandingannya dalam sejarah klasik dan modern. Ya, karena peradaban Islam itu menjadi rival utama dan ancaman utama bagi peradaban Barat, ya, baik yang klasik Romawi maupun modern Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu peradaban Barat modern ya, yang meneruskan Romawi, ya, yang terdiri dari dua unsur utama dalam kalau dari segi agama yaitu Yudaisme dan Kristen. Nah, peradaban Islam inilah yang selalu menjadi penghalang terbesar ambisi imperialisme Barat untuk menguasai dunia Islam yang kaya dengan mineral, dengan tambang, ya, emas, minyak, semua ada. Nah, ini. Jadi negara Islam ini semua wilayah-wilayah yang sangat kaya dan subur. Ini yang disebut dengan, nah dari sini, dari Senegal, ya, Mauritania, ini negara Islam semua. Maroko, Aljazair, Libya, ya, sampai Timur Tengah ini membentang sampai ke Nusantara. Ya, Anda lihat, inilah yang disebut dengan wilayah bulan sabit subur. Ya, apa, apa, apa istilah klasiknya itu di buku-buku geopolitik itu namanya bulan sabit subur. Ya, yang membentang dari Afrika Barat di sini sampai ke Nusantara Indonesia. Ini wilayah Islam, umat Islam nih. Afrika, Timur Tengah dan Asia, termasuk India, Pakistan, ya, Iran semua sampai Indonesia. Ini disebut dengan bulan sabit subur, crescent, ya. Wilayah yang sangat luas, wilayah yang sangat kaya dengan mineral dan tambang. Ya, maka apa namanya kita menyebutnya apa sebuah ini menjadi apa? Menjadi perhatian betul. Siapa saja penguasa dunia
ya, peradaban yang dominan pasti punya kepentingan untuk menundukkan dan menaklukkan dunia Islam, ya, yang tadi saya gambarkan sebagai bulan sabit subur itu, ya, hijau, ya, yang banyak muslimnya, itu harus ditaklukkan, ditundukkan. Minimal bukan dengan cara, ya, penjajahan senjata, penjajahan klasik, tapi dengan penjajahan pengaruh. Nah, pengaruh itu bisa dengan dua cara. Apakah mengikuti administrasi Barat, administrasi negara penjajah, ya, dianeksasi. Nah, itu contohnya seperti di Palestina, Gaza, tepi barat itu modelnya model, ya, pengaruh penaklukan fisik dan tanah. Kenapa? Karena di situ ada tanah suci, Baitul Maqdis, ya. Nah, maka perlu dijajah secara fisik. Ya, kalau yang lain-lain itu dijajah secara pengaruh. Semua negara-negara Muslim itu dipengaruhi oleh apa? Oleh sistem ideologi Barat. Ya. Untuk apa tujuannya? Apakah hanya untuk menyebarkan ideologi? Ya, salah satunya betul. Tapi juga tujuan lainnya adalah untuk menguasai sumber daya. Sumber daya. Ya. Nah, inilah permainan akhir zaman. Ya. Permainan akhir zaman ini keras, bos. Ya, Anda kalau tidak kuat jadi umat Rasulullah, ya, akan hilang, akan bimbang, ya, tidak punya identitas, ya. Agama itu menjadi, seperti kata Nabi SAW, ya, di akhir zaman itu badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban, ya, itu Islam itu akan menjadi aneh. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang memegang agama di akhir zaman itu seperti kalqabidi alal jamar, seperti orang yang memegang bara api. Ya, pernah pegang bara api walaupun kecil, ya kan. Kalau di rumah, di masjid kita, apa namanya, bakar dupa, ya, bakar dupa itu bukan kemenyan, ya. Bakar dupa untuk mewangikan, mengharumkan ruangan. Nah, itu kan kita nyalakan apa itu? Arang, ya, itu. Nah, baranya yang kecil-kecil itu coba ente pegang, ya kan? Walaupun, ya, tidak membakar seperti kita, apa, apa, kebakaran tangki minyak atau kebakaran mobil listrik, ya kan. Tapi kan kalau dipegang bara itu di tangan tetap aja panas, ya, gitu ya. Jadi kita akhirnya terpaksa apa? Mau bertahan megang, ya, bara api itu atau kita lepas. Nah, gitu. Nah, disinilah batu ujiannya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jadi kekuatan asing, kekuatan penjajah, ya, kolonialisme dalam bentuknya yang baru. Tidak ada sebenarnya, kolonialisme itu tidak pernah berhenti walaupun sudah ada, ya, piagam PBB, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kalau kata konstitusi Indonesia kan gitu. Ya, tidak ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu hanya untuk kepentingan mereka. Kalau hak asasi manusia kulit putih yang dilanggar, nah itu baru akan jadi masalah besar. Ya, Anda akan diadili. Tapi kalau yang hak asasinya orang Islam, ya, pelanggaran itu tidak akan diproses, ya, oleh lembaga dunia, ya. Walaupun, ya, lembaga dunia itu seperti ICJ kan mengeluarkan perintah, ya, menangkap penjahat perang Netanyahu itu. Tapi ya memang, karena hakimnya kan dari seluruh dunia itu. Nah, itu suara-suaranya benar, bagus, ada muncul itu. Tapi untuk pelaksanaannya, kan tetap harus persetujuan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan didominasi oleh Anglo-Saxon. Ya. Perwakilan umat Islam aja nggak ada di situ. Negara Islam ada nggak? 5 anggota tetap PBB? Nggak ada. Ya, yang ada Cina, yang ada Rusia, yang selain Anglo-Saxon. Ya, tapi mereka ini bukan negara Muslim. Nah, inilah sistem yang zalim, ketidakadilan global. Nah, itu namanya disebut dengan ketidakadilan global, global injustice. Nah, kembali ke sini, ke Sudan, dia adalah negara pengaruh.
negara pengaruh Mesir dengan gerakan Islam terbesar di dunia. Maka apa yang terjadi di Mesir ini pasti akan mempengaruhi Sudan secara geopolitik. Ya, Sudan dalam beberapa puluh tahun terakhir itu pemerintahannya dikuasai dan militernya itu dikuasai kelompok Islamis. Sejak tahun 83, bayangkan. Bahkan tahun 79 sebelum itu, yaitu Presiden Ja'far berasal dari militer, Ja'far Numeri, itu tertarik untuk melaksanakan syariat Islam. Ya, mendapatkan pengaruh dari mana? Dari gerakan Islam yang ada di Sudan, ya, yang berafiliasi kepada Ikhwanul Muslimin. Ya, saya ingin lihat sini. Ya, tulisan. Jadi, teman-teman, ya, jadi masalah Sudan ini adalah betul dia perang saudara tadi seperti disebutkan, tapi perang saudara di sini bukan semata-mata dua saudara yang tengkar, ya, seperti rebutan warisan gitu. Sama-sama Muslim, ya, sama-sama bersaudara, tidak ada pengaruh dari luar. Enggak, ini perang saudara yang memang dimunculkan, ya, dan ini proksi, ya, proksi Israel, ya, yang membantai kemarin di Fasher itu. Ya, ini adalah tahun 83 Presiden Sudan Ja'far Numeri menerapkan syariat Islam, ya, karena beliau ini dipengaruhi juga oleh ulama-ulama. Kenapa waktu itu memang terjadi maraknya korupsi dan mabuk-mabukan, sehingga dengan penerapan syariat Islam itu tindak kriminal turun, ya. Kemudian tapi penerapan syariat Islam ini tidak disukai oleh Barat, ya, maka dibuatlah itu, ya, pemberontakan-pemberontakan yang ada dari Sudan Selatan yang mayoritas non-Muslim. Nah, itu yang tadi saya bilang, Sudan Selatan itu pisah, ya. Kemudian masa transisi terjadi antara 83 sampai 89. Nah, di tahun 89 inilah Jenderal Omar al-Bashir, ya, tampil memimpin Sudan dan menegakkan Islamisasi lebih dalam. Nah, di masa beliau ini, ya, ini jenderal yang sangat Islami, Islami betul, ya, orangnya tinggi besar gitu. Saya sering melihat beliau ini bolak-balik ke Kairo dalam acara-acara penting, ya, konferensi atau KTT gitu kan. Nah, tahun 2003, ya, wilayah Darfur yang tadi saya pencet itu dia bukan bagian dari Sudan Selatan. Darfur ini Muslim, Arab, ya, bangsa Arab, Muslim, tapi kulit hitam, ya. Terjadilah meletus perang antara pemerintah dan kelompok non-Arab, sama-sama Muslim, tapi di sana itu ada kelompok non-Arab, ya, yang tidak bicara dalam bahasa Arab gitu maksudnya. Karena yang disebut dengan Arab itu apa sih? Arab itu bukan ras, Arab itu bahasa. Siapa saja yang menggunakan bahasa resmi bahasa Arab, dia disebut bangsa Arab. Itu. Jadi bangsa Arab itu bukan hanya orang yang rasnya Arab, ya, seperti umumnya di Timur Tengah, tapi yang di Afrika, suku Barbar, suku macam-macam di Afrika. Tapi kalau dia ngomongnya bahasa Arab, nah itu disebut bangsa Arab. Ini bedanya dengan yang lain, ya. Gitu. Itu di Darfur ada kelompok non-Arab, ya, tapi dia tetap Muslim. Di sini. Maka di sini ada perang antara pemerintah dengan kelompok apa namanya yang tidak puas, ya, dengan ketimpangan sosial dan politik. Itu di Darfur tahun 2003. Sehingga 2003 di Darfur itu terbakar, terjadi menjadi perang antara pemerintah dengan ini, dan Indonesia sempat diminta masuk menengahi konflik di Darfur, ya, ada pasukan penjaga perdamaian Indonesia pernah dikirim ke Darfur. Nah, 20 tahun kemudian, ya, ini pecah, ya, apa namanya perang lagi, ya. Bukan antara pemerintah dengan pemberontak Darfur, tapi antara dua kekuatan
yang sama-sama ya menurunkan Presiden Omar al-Bashir. Jadi Omar al-Bashir ini diturunkan di kudeta ya tahun 2019. Itu 2019 karena banyak tuduhan-tuduhan ya korupsi dan sebagainya. Itu diturunkan oleh semua ya. Nah, kekuatan ini dipimpin oleh Angkatan Bersenjata Sudan. Kudeta militer kan gitu. Ya. Dan mereka dengan ini eh, kekuatan apa? Janjawid yang dulu membantu pemerintah Sudan, militer Sudan untuk mengatasi pemberontakan di Darfur. Jadi yang disebut dengan RSF itu, Rapid Support Force, itu dulu adalah transformasi atau kelanjutan dari apa namanya milisi yang dibentuk oleh militer Sudan untuk membantu pemerintah mengatasi pemberontakan di Darfur tahun 2003 itu. Nah, mereka bekerja sama 2019 untuk menurunkan Presiden Omar Bashir gitu ya. Nah, setelah turun, nah tahun 2020 Sudan langsung apa? Mengakui Israel. Coba bayangkan, normalisasi. Ya, ini masuk nih pengaruh. Jadi turunnya Umar Bashir 2019 itu emang dipengaruhi oleh geopolitik Timur Tengah. Kenapa? Ya, ini Timur Tengah baru harus diwujudkan. Ya, Donald Trump 2017, 2018 mengumumkan apa? The Deal of Century untuk Palestina, ya. Kemudian 2020 diumumkan Abraham Accord. Nah, 3 negara duluan. Uni Emirat, Bahrain, ya, Maroko sebagai kerajaan monarki di Timur Tengah itu menandatangani Abraham Accord. Nah, si Sudan ini yang baru apa reformasi, ya, reformasi mengganti pemimpin politik sebelumnya Umar al-Bashir itu karena sedang dalam masa vakum, tidak ada pemerintahan sipil yang kuat yang didukung oleh kelompok Islam, ya, karena kelompok Islamis di Sudan kuat, ya, mungkin yang kedua terbesar setelah Mesir, ya, karena pengaruh tadi itu sejarahnya. Nah, inilah dimanfaatkan oleh negara-negara kawasan, ya, terutama yang punya kepentingan untuk apa? Negara-negara Islam segera masuk eh road atau roadmap Abraham Accord yang memanfaatkan situasi negara yang sedang tidak stabil karena kosong dari kepemimpinan dan pemerintahan sementara itu adalah dipimpin oleh Angkatan Bersenjata Sudan Armed Force atau Army Force, ya, SAF. Nah, 2020 itu ya. Oke, masa bulan madunya terus jalan sampai pecah tahun 2023. Ya, kenapa? Ini pecah tahun 2023 karena mereka mulai berebut harta kekayaan nasional, kekayaan alam. Ya, maka ini kelompok RSF yang tadinya Janjawid ini dipasok ya oleh dana dari luar negeri, diberikan perlindungan politik. Ya, kenapa? Karena Uni Emirat Arab ini dituduh mendanai RSF yang dulu namanya kelompok Janjaweed. RSF ini pemimpinnya adalah Hemedti, Mohammed Hamdan Dagalo, ya. Ya, ini sebenarnya adalah perang proksi, ya. Yang ujung-ujungnya adalah serakah nomik, ya, kayak Indonesia juga serakah nomik itu, serakah ingin menguasai emas. Jadi di sini di balik ya konflik apa namanya Sudan ini sekarang di Darfur, di Al-Fashir, itu tersimpan kepentingan untuk apa? Perebutan emas, minyak, dan jalur strategis di Laut Merah, di mana Uni Emirat dituduh membiayai RSF, sementara di sisi lain Rusia, Iran, dan kekuatan Afrika Tengah ya memberi dukungan kepada SAF, ya, Sudan Army Force itu. Nah, termasuk sekarang terakhir Turki kemarin belum masuk Turki. Kenapa? Karena melihat di sini kepentingannya
fokus Turki itu untuk menyelesaikan masalah Gaza. Ya, nah Amerika dan Emirat, ya termasuk Israel itu memandang ini Sudan ini harus dikuasai sepenuhnya oleh mereka. Jadi negara Sudan di bawah kontrol ya rezim baru yang berpihak kepada ya proksi Israel. Karena kalau Sudan ini dikuasai oleh Islamis lagi, ini akan menjadi tempat perlindungan bagi tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok Islamis yang ada di Timur Tengah. Karena selama pemerintahan Omar al-Bashir 1989 sampai 2019, Sudan ini adalah tempat yang paling nyaman, paling stabil, dan sejahtera makmur. Ya, itu untuk menjadi tempat suaka politik bagi gerakan-gerakan Islam yang ada di Timur Tengah. Nah, setelah Sudan lumpuh, ya jatuh pemerintahan yang dekat dengan Islamis, maka barulah gerakan Islam ini kemudian pindah ke Qatar dan Turki, termasuk ya pimpinan Hamas di luar negeri itu kan dulu sempat ditawarkan kantornya di Khartoum, tapi kemudian karena ada kekacauan ini, mereka lebih memilih apa Qatar ya. Maka 2017 Ismail Haniya itu pindah ke Qatar kantornya. Begitu saudara-saudara. Ya, tapi ini juga persoalannya lagi-lagi memang kenapa ada campur tangan asing, proksi Israel. Ini masalahnya juga ini, ya. Ketika di apa, narasi Islam, politik Islam ini juga lemah secara apa? Karena kita tidak mengontrol ya dalam pengertian apa ulama ya yang berkoalisi dengan militer yang menerapkan syariat Islam yang berpihak kepada agenda Islam itu kadang-kadang ya mereka yang berkoalisi dengan kita merasa mendapatkan restu, legitimasi, dukungan moral dan politik. Ini mereka akhirnya apa bertindak ya melampaui ya karena tidak ada apa ya tidak ada syuro ya tidak ada musyawarah. Jadi ya akhirnya apa? Lama-kelamaan kan orang kalau lama dalam kursi kekuasaan di mana-mana ya power is tends to corrupt. Ya, lama orang berkuasa itu pasti akan korupsi. Kenapa? Karena godaannya, rayuannya itu luar biasa. Maka harus kuat pengawasan, harus kuat check and balance gitu ya. Nah itu, jadi problem Sudan itu seperti itu. Ya, ini adalah pertarungan ekonomi, ya, pertarungan geopolitik. Ya, kekhawatiran Uni Emirat sebagai proksi ya, Israel di Timur Tengah dan dunia Islam adalah untuk menjamin Sudan ini tidak jatuh ke kalangan Islamis sekaligus apa namanya untuk menjamin mata rantai pasokan emas. Ya, emas itu tidak dimiliki di Timur Tengah. Jadi negara-negara kaya minyak yang disebut dengan petrodolar itu nggak punya tambang emas. Ya, kalau beda dengan Indonesia, Indonesia ini apa aja ada. Ya, minyak, gas alam, ya, emas apalagi. Ya, sampai apa itu di NTB dekat Mandalika itu ada tambang emas bertahun-tahun diambilin ya, tanpa apa ternyata ilegal itu tambang ya dibawa ke Cina ya jadi Indonesia semua ada. Nah kalau Arab Timur Tengah itu nggak ada tambang emas. Nah tambang emas yang paling dekat yang dimiliki oleh negara anggota Liga Arab ya Sudan. Maka sangat strategis Sudan ini menjadi sasaran, menjadi incaran kekuatan global untuk apa? Untuk menguasai Sudan ini agar kekayaan alamnya dikuasai dan secara politik dia harus tetap mendukung normalisasi politik dengan Zionis Israel. Ya, segitu baik lah kata orang Sunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya kita dapat pencerahan dari mulai aspek sejarah maupun bagaimana fenomena global saat ini, perang proksi yang terjadi di negeri Sudan dan ternyata ada kaitannya dengan bagaimana proses Islamisasi ya di Timur Tengah yang berusaha
dijalankan oleh Ikhwanul Muslimin dan tentu ada kaitannya juga dengan Israel. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, Ustaz Salim yang sudah memberikan pencerahan dan tentu saatnya kita untuk mungkin ingin berdalam atau ingin bertanya. Silakan jamaah yang alhamdulillah ini banyak sekali nih jamaah baru yang hadir di majelis ilmu ini. Ada Ustaz Suryadi juga hadir alhamdulillah. Salam Ustaz Suryadi. Ahlan wa sahlan sudah bergabung dan Ustaz Suryadi dari LBIK ya Insya Allah sudah bergabung juga dan mengajak para sahabatnya untuk ikut menghadiri majelis ilmu ini yang Insya Allah kita mendapat satu semangat baru ya bagaimana pertahankan negeri yang kita cinta ini, negeri yang jangan sampai apa yang sudah terjadi di Sudan ini juga berimbas ke kita yang adalah karena persoalan eh, kekuasaan dan juga perebutan kekuatan ekonomi ya. Silakan jemaah barangkali ada yang ingin bertanya pada Ustaz Fahmi Salim. Kalau saya masih ingin bertanya Ustaz, soal tadi penguasa Sudan yang saat ini ya. Jadi setelah lepas dari kekuatan eh, presiden yang ingin menerapkan syariat Islam yang Umar sudah al-Bashir. Ya, Umar Bashir itu, ya. apakah kegagalan penerapan syariat Islam ini karena memang hanya di elit saja, Ustaz? Jadi syariat yang diterapkan secara hukum, tapi barangkali mungkin masyarakatnya belum menunjukkan akhlak Islam atau mungkin keteguhan dalam Islam atau gimana kondisi umat Ya, saat ini? begini. Masyarakat Muslim Sudan itu masyarakat yang cukup terdidik ya, cukup terdidik dan mereka sama dengan Mesir ya, giroh keislamannya tinggi, walaupun masih ada kekurangan pembangunan SDM ya, pendidikan, tingkat literasi mungkin juga masih agak rendah gitu ya. Tapi secara umum mereka masyarakat Sudan ini eh, apa ya? Bahkan mungkin ya kalau dalam penilaian saya itu lebih lebih merata literasi dan ngirohnya dibandingkan Mesir. Ya, eh, karena Mesir ini kan gerakan Islam itu dikekang selama puluhan tahun dan sulit bergerak ya. Nah di Sudan ini kan, coba bayangkan sejak tahun 83 sampai 2023 kan kurang lebih 30 tahun ya, 30 tahun penerapan syariat Islam itu. Artinya saya rasa selama 30 tahun itu ya sosialisasi, kemudian pelaksanaan hukum, undang-undang berdasarkan Islam itu sudah merata ya, artinya sudah sampai ke lapisan bawah itu ya. Itu jadi masalah itu saya nggak meragukan. Nah, yang agak meragukan itu adalah karena komposisi struktur masyarakat Sudan ya. Jadi kalau kita sama kayak kita beli makanan, minuman itu kan ada komposisi ya. Berapa persennya itu lah. Ada airnya berapa persen, gulanya berapa persen gitu kan. Lemaknya berapa persen ya. Makanan juga sama gitu kan. Nah, ini yang menjadi lemak atau yang sehat dan yang nggak sehat itu kan bercampur di situ. Ya, walaupun yang sehat, yang nggak sehat itu kecil, sekian persen, tapi kan kalau dibiarkan seperti makanan, minuman itu kan juga berbahaya gitu. Ya, dalam jangka panjang ya. Nah, jadi komposisi masyarakat Sudan juga kan tidak semuanya Muslim. Ada wilayah-wilayah yang mayoritas non-Muslim seperti di Sudan Selatan. Walaupun Sudan Selatan ini debatable, apakah dia masyarakatnya seluruhnya itu 100% Kristen atau non-Muslim atau tidak itu kan bisa jadi dia juga ada komunitas Muslimnya juga. Ya artinya tidak, tapi yang jelas mayoritas itu non-Muslim. Itu satu. Nah kemudian yang kedua masalah tadi ya kekayaan alam. Kekayaan alam ini menjadi daya tarik semua pihak elit global. Jadi elit global ini siapa sih yang disebut elit global? Elit global itu kan yang mengendalikan dunia. Ya, mereka yang mengendalikan dunia ini hanya segelintir orang, ya, perusahaan-perusahaan besar, pemilik modal besar dunia, ya, yang
yang bisa menentukan peta politik di seluruh dunia. Ya, mereka ini juga punya jaringan elit oligarki di tingkat lokal, ya, karena saling berhubungan itu antara elit oligarki lokal, nasional dengan yang global ini. Nah, kalau dua kepentingan ini bertemu, kemudian didukung oleh jaringan apa namanya produsen senjata, ya, kemudian secara strategis jangka panjang ini dipandang sebagai hal yang mendesak, ya, penting untuk menaklukkan wilayah itu, maka harus diciptakan perang, harus diciptakan konflik, ya, untuk mengendalikan negara itu. Nah, jadi ini pelajaran juga buat Indonesia nih. Ya, Indonesia memang agak apa, ya, kalau saya melihat ini sebenarnya agak rentan, ya, dengan besarnya, luasnya wilayah, kemudian majemuknya, walaupun mayoritas mutlak adalah Muslim, tapi kan suku-suku macam-macam, agama-agama juga banyak sekali di Indonesia gitu. Nah, termasuk juga isu kekayaan alam. Makanya Freeport, ya, di Papua itu, ya, itu menjadi kata apa, itu kan yang menyebabkan Amerika itu mau mendukung integrasi Indonesia, ya, apa, Irian Jaya itu kembali apa disatukan ke Republik. Kenapa? Karena ada jaminan itu emas, ya. Ya, Pak Harto tuh cerdas, pintar untuk menarik, ya, dukungan politik Amerika terhadap proses integrasi Irian Jaya dengan Indonesia, ya, yang dulu Belanda mau ambil, ya, mau apa, pisahkan dari Indonesia. Nah, itu kan karena apa? Karena ada diberi jaminan, ya, bahwa kekayaan emas di Papua ini akan dikelola oleh Amerika. Gitu. Jadi satu-satunya praktis dukungan Amerika terhadap Indonesia itu, ya, sekarang itu tinggal Freeport. Kalau Freeport ini habis diserahkan, nah, itu lain cerita nanti itu. Nah, jadi termasuk lah Timur Tengah ini, ya, begitu. Jadi Sudan. Jadi bukan masalah tidak ini. Jadi masalahnya juga tadi komposisinya memang cukup majemuk, ya. Kemudian yang kedua mungkin saja ada ketimpangan-ketimpangan sosial, ya, ketimpangan apa, rasa keadilan gitu, ya, pasti ada. Jadi, nah, ini yang harus menjadi PR, ya, tugas negara-negara Muslim, ya, ya, kalau ingin menerapkan syariat Islam itu harus betul-betul dipikirin tuh dampak-dampak yang kayak begitu. Bagaimana mengelola masyarakat yang minoritas, bagaimana menjamin keadilan, bagaimana menjaga kedaulatan, keutuhan, integritas nasional, ya, solidaritas nasional itu harus dibangun. Ya. Jangan merasa kalau sudah membentuk pemerintahan Islam, ya, kemudian apa namanya konstitusi Islam, hukum Islam, lalu persoalan selesai begitu saja. Enggak bisa, enggak akan selesai. Ya, namanya politik, politik itu dinamis. Ya, apalagi berkaitan dengan kehidupan manusia sosial. Pemerintah yang walaupun sudah berdasarkan konstitusi Islam, ya, berdasarkan sistem Islam dalam semua aspek kehidupannya itu harus tetap konsisten, ya, harus tetap istiqomah, harus tetap luwes. Ini kata-kata luwes ini penting. Jadi jangan digambarkan syarat Islam itu kalau sudah jadi konstitusi itu lalu kemudian kita saklek gitu, ya. Tidak luas dalam memperlakukan kelompok-kelompok masyarakat yang bahkan yang di dalam masyarakat Muslim sendiri kan ada yang, ya, kecenderungan manusia lah, ya, untuk melanggar hukum, ya, tidak mau diatur oleh Islam itu, ya, pasti ada gitu. Nah, makanya harus pandai-pandai, ya. Maka ini PR gerakan Islam yang atau partai Islam baik yang sudah berhasil, ya, mengontrol negara maupun yang belum masih berjuang, ya. Ini harus betul-betul eh, mewarnai, tapi bagaimana pewarnaannya itu solid, ya, sehingga tidak pudar dan bisa kuat bertahan selama
puluhan tahun gitu ya. Nah, ini juga termasuk pengawasan terhadap pemerintah ya. Jadi pemerintah walaupun dia didukung oleh apa konstitusi Islam, partai Islam dan sebagainya ya. Itu juga nggak boleh berkuasa lama-lama. Kalau lama-lama berkuasa pasti korupsi. Walaupun dia kelihatannya soleh gitu ya, itu aja namanya berkuasa. Ya, kekuasaan itu. Kita ini jangan disamakan kualitas kita seperti Khulafaur Rasyidin ya, itu mimpi itu. Wow, pemimpin Islam nih soleh. Insya Allah kayak Umar semuanya gitu kan. Nggak ada. Nah, zaman sekarang apalagi kan begitu. Nggak ada. Itu tetap dikontrol. Dibatasi lah kekuasaan 2 periode. Jangan jangan mentang-mentang konstitusi Islam, oh, harus kita ngikutin zaman dulu seumur hidup. Sampai Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Utsman meninggal, Ali meninggal. Nah, nggak begitu dong. Ini kita ini hidup zaman modern. Nah, ada pembatasan kekuasaannya. Beda beda kualitas orang juga kan. Ya. Kalau Umar berkuasa 20 tahun, Utsman sekian belas tahun, itu ya dia beda sama kita. Ya, kecenderungan korupsinya nggak ada. Nah, kalau presiden punya istana, punya tentara, punya apa, apa namanya tunjangan, ya enak. Kelamaan hidup enak ya pasti akan terus digerogoti oleh kronisme, KKN dan sebagainya. Ini berbahaya. Jadi jangan dibayangkan ya syarat Islam itu Anda bebas menggunakan kekuasaan itu selama-lamanya. Enggak, harus ada regenerasi dong. Ya, disiapkan ya, baik yang sipil maupun militer. Nah, ini juga masalah ya. Partai-partai Islam, gerakan Islam di Timur Tengah itu tidak ya hebat narasinya. Narasinya hebat. Wah, kalau soal pemikirannya ya, bukunya, karya-karyanya hebat semua itu. Konsepnya hebat semua, tapi nah, ketika bicara di lapangan, regenerasi, ya, kaderisasi, bagaimana? Coba, Umar Al-Bashir ini tahun 89 berkuasa. Nah, ketika dia berkuasa kan nggak mungkin dia umur 30 tahun kan. Sudah 50 lah, 50 tahun ke atas. Ya, artinya kan orang militer sudah matang, udah 50 kalau udah jenderal, udah letjen gitu kan. Nah, kalau dia diberikan kekuasaan itu ya jangan lama-lama, cukup 10 tahun. Nanti sudah siapkan lagi penggantinya, akan meneruskan pembangunan itu. Kan begitu yang sehat tuh begitu. Jangan kita diam-diam aja. Ini gerakan Islam maunya nyaman, ada pelindungan lah. Manusia itu kan ada umurnya, ada usianya. Ya, perkembangan dinamika sosial juga beda. Generasi yang lahir tahun 8 yang mendukung pemerintahan Islam tahun 89 itu kan yang lahir berarti tahun 70-an, 60-an ya. Baby boomer gitu. Nah, nanti kan manusia itu kan terus lahir. Nah, perbedaan generasi ini dari baby boomer, kemudian milenial, lalu generasi apa termasuk Z sekarang, itu kan beda cara berpikirnya. Ini harus diantisipasi oleh gerakan-gerakan Islam gitu. Jadi nggak bisa kita berpikir menurut kita yang lahir tahun 60-an, 70-an ya. Pak Kholis maunya ya presiden cukup Prabowo aja 20 tahun gitu kan. Nggak bisa. Gen Z itu maunya wajah baru. Ya, yang keren gitu. Nggak bisa dong disamakan dengan cara berpikir bapaknya gitu, anaknya Pak Kholis ini. Beda gitu ya. Nah, ini harus diantisipasi. Dalam dunia politik harus begitu. Seni membaca situasi kan. Seni berstrategi, ya itu harus berubah. Tidak ada sesuatu yang tetap di dunia ini kecuali perubahan. Ya, sama kematian itu pasti itu. Yang di dunia ini yang tetap cuma satu, mati dan perubahan. Ya, kalau nggak mau mengantisipasi perubahan, ya Anda akan mati. Itu aja rumusnya dalam politik itu. Oh, alam. Masya Allah, tabarakallah. Silakan sebelum ditutup, barangkali ada satu pertanyaan ya sebagai penutup. Silakan Tena dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ustadz, di kasus di Sudan ini kan kompleks sekali ya etnis, sumber daya, agama, dan konfliknya memperburuk situasi gitu. Nah, lagi-lagi pertanyaan klise saya adalah di mana
perlindungan HAM dunia internasional gitu. Nah, Sementara di sana tingkat kekerasannya semakin ya, meningkat. Dan betul. peran kita apa gitu Ustadz? Ya, Baiknya. Terima kasih Ustadz. ya peran kita menyuarakan ya. Nah, momentum Gaza ini ya. Momentum Gaza ini kan momentum generasi Z, Gen Z ini kan menyuarakan ketidakadilan global, ya. Dan semua akun-akun media sosial yang sebelumnya mengangkat masalah Gaza sekarang mengangkat masalah Sudan. Makanya artikel saya itu saya tulis habis Gaza terbitlah Sudan. Artinya apa? Pelanggaran HAM di Sudan kalau tidak disuarakan seperti kita menyuarakan Gaza, dia akan menguap, dia akan hilang. Kenapa? Karena Sudan nggak menarik gitu. Bagi orang kita yang jauh, bagi umat Muslim yang katakan umat Islam ini kan banyak kadang-kadang kan begini ya, itu tertariknya menyuarakan masalah Palestina aja karena di situ ada Masjidil Aqsa kan gitu. Tapi kalau ada yang lain-lain di luar itu, nah belum tentu akan peduli gitu. Kasus Rohingya, Uighur, kenapa tidak kuat narasinya di politik internasional? Karena umat Islam juga lebih banyak yang diam, ya tidak angkat suara terhadap kezaliman itu. Nah, Sudan ini ya itu juga jangan didiamkan kalau kita ingin menyelamatkan mereka. Ya harus bersuara. Nah, setelah bersuara apa? Ya sampaikan aspirasi ke pemerintah ya supaya bertindak, membantu menyelesaikan masalah Sudan kan begitu. Itu langkahnya seperti itu, Teh. Jadi suarakan seperti halnya kita menyuarakan Gaza ya. Nah, apalagi seperti saya sampaikan tadi, masalah Sudan ini juga ada intervensi dari proksi Israel gitu. Jadi nasib Gaza dengan Sudan ini mirip-mirip ya, mau dikuasai sumber daya alamnya, mau dikuasai tanahnya, fisiknya gitu kan. Nah, untuk apa? Untuk menopang normalisasi ya. Karena tidak cukup Mesir yang normalisasi dengan Israel. Mereka itu pengen negara-negara besar seperti Arab Saudi di Timur Tengah ya kan besar. Sudan ya itu kan besar di Afrika dan Indonesia gitu. Jadi hati-hati ini mungkin setelah Sudan ya kita yang akan direcokin di Indonesia ini. Demikian ya. Nah, ada pertanyaan peta tadi kok nggak ada Palestina ya? Ini kan peta yang dibikin Google, Mas. Ya, Mbak ya. Ya Google bikin peta ya sekarang ya yang punya Google Israel gitu. Ya disebutlah di situ nama petanya peta Israel ya. Di dekat rumah ada beberapa keluarga orang Sudan. Ya, nah bisa jadi dia statusnya pengungsi kalau dia datang setelah tahun 2021 atau setelah konflik 2023. Mungkin dia pengungsi. Tapi kalau yang datangnya sudah cukup lama, dosen di Libya dari tahun berapa gitu ya. Ada di apa AKL di Ar-Rahman itu kan udah cukup lama itu dosen. Atau yang lain-lain tuh berarti dia bukan pengungsi. Kalau dia datang sudah ngajar di Indonesia sejak tahun 2000-an gitu ya. Tergantung ya, tergantung masa tahun apa tahunnya itu. Terima kasih. Baik, kita cukupkan karena sudah jam 7. Dari saya demikian. Terima kasih. Uh, Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya jazakallah khairan Ustaz Fahmi Salim yang sudah banyak memberikan kita sebuah asupan dan tentu adalah semangat ya untuk kita kembali menyuarakan bagaimana nasib umat Islam di dunia tidak hanya di Gaza tapi juga tentu di Sudan yang juga bagian dari sebutkan tadi dari proksi ya. Untuk kita mengkhawatirkan betapa politik global ini akan juga selalu berimbas terhadap negeri kita ketika kita tidak waspada bagaimana membaca peta politik dunia yang lagi-lagi ada banyak kepentingan hegemoni global, hegemoni barat yang berusaha untuk tidak hanya menyalurkan atau mengintimidasi dengan ideologi tapi juga
aneksasi ekonomi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, dan paling penting untuk mempersiapkan generasi terbaik kita untuk menjadi para pejuang Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendidik keluarga kita menjadi orang-orang yang bagian dari Thaifah Mansurah, itu generasi yang memang membela agama Islam. Alhamdulillah wasyukurillah. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.